Kemudian yang kedua tentang siapa tadi? Si Nusron ya. Bolehkah kita mendoakan keburukan? Ya akhi, orang itu kalau dia statusnya muslim, meskipun perilakunya begajilan, ya, kurang ajarnya itu sampai ubun-ubun, enggak ketulungan itu dia yu'amal mu'amalatal muslim. Diperlakukan sebagaimana muslim yang lain. Secara lahiriah dia muslim. Tapi dalam urusan batin tidak mungkin kita cinta sama orang begitu. Jadi secara lahiriah aja diperlakukan seperti orang Islam. Tapi batin kita benci orang itu. Ini adalah munafik gaya baru, neo munafikin. Yang kakek buyutnya secara ideologi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tolong ini jangan dipotong ini ya, videonya ini. Kakek buyutnya Nusron itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, duri dalam daging sejarah umat Islam itu. Yang selalu bersekongkol dengan orang Yahudi, mencelakai Rasul dan para sahabat. Bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasul dan para sahabat. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang seperti itu, pertama kita benci dia. Selama dalam kemunafikan itu kita benci. Yang kedua ada perintah jihad. Antum baca surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah terhadap mereka. Jihadul kufar, berjihad dengan orang kafir itu dengan biqitalihim, dengan memerangi mereka. Maka orang seperti Ahok itu kalau hukum Islam diterapkan harus diperangi. Karena harbi dia. Dia kafirnya harbi. Bukan kafir dhimmi, bukan kafir yang damai. Dia kafir yang provokatif. Jihadul munafikin, jihad melawan orang munafik itu bil irsyad. Dengan memberikan arahan, bimbingan, nasihat. Tapi tetap dua-duanya waghlud alaihim, sikap kita keras. Baik kepada orang kafir maupun kepada orang munafik. Ayat itu hanya yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau menurut kaidah Nusron. Ya, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir enggak akan tahu. Karena Ibnu Katsir dengan Nusron itu pinteran Nusron. Ya. Jadi begitu, itu perintah. Diperintahkan berjihad. Cuma level jihadnya berbeda. Kenapa gak boleh diperangi orang munafik itu? Karena statusnya muslim. Ada seorang sahabat minta izin mau membunuh Abdullah bin Ubay. Ya Rasul, adrib unuqahu. Rasul biar saya penggal kepalanya itu. Jamaah kemarin juga ada yang izin ke saya begitu. Ustaz, saya tak ke Jakarta, tak membunuh si Nusron itu. Saya ceritakan kisah ini. Rasul mengatakan apa? Belum Rasul. Anaknya Abdullah ini, namanya Abdullah bin Ubay. Jangan Anda yang membunuh, biar saya yang bunuh bapak saya. Anaknya loh. Karena kalau Anda yang membunuh, saya ketemu Anda, saya akan dendam. Saya bisa bunuh Anda. Dan saya membunuh seorang muslim yang halal, yang haram darahnya. Dan itu dosa besar bagi saya. Maka biar saya membunuh ayah saya. Coba itu. Oleh Rasul kemudian dilarang, jangan. Kalau dia terbunuh, nanti manusia akan mengatakan inna Muhammadan qatala sahibahu. Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Sehingga orang-orang yang pengen masuk Islam merasa tidak aman, temannya sendiri aja dibunuh. Jadi ada mura'atus sum'ah. Ada pelajaran agar kita itu menjaga citra Islam. Maka orang munafik itu jangan dibunuh, biarkan saja. Didebat saja secara argumentatif. Maka omongan-omongannya itu didebat saja. Ditunjukkan bahwa dia itu salah. Nah, dia bilang tafsir itu bebas, teks itu bebas tafsir. Kok kemudian ngomong setelah itu yang tahu tafsir Al-Quran itu hanya Allah dan Rasulnya. Ini kan dua kalimat yang bertolak belakang. Gak nyambung kalimat dia di awal dengan di berikutnya itu.
Secara mantik itu nggak nyambung. Jadi dikira yang belajar mantik itu cuma dia. Dan dikira yang NU itu hanya dia. Yang sedang bicara ini NU tulen ini. Tidak pernah Wahabi, ini NU asli. Nyantri pesantren NU, bahkan jadi ajudannya Kiai. 3 tahun itu nentangi tas Pak Yai, kemana-mana membersami beliau. Maka meskipun saya berbeda dengan para Kiai, sebagian Kiai, tetap saya hormati. Tidak mungkin saya kurang ajar itu, karena mereka guru dan pewaris Nabi. Ya, gitu ya. Mendoakannya, ya nggak usah didoakan. Doakan agar dia kembali ke jalan yang lurus. Maka kalau ada Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Udah cukup. Kalau dia masih rame saja, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil seperti itu ngajak kita debat, ucapkan salam. Maka Kiai Haji Saifuddin Amsir itu setelah beliau bicara, diberikan kesempatan bicara di acara ILC itu, langsung pulang beliau. Tidak mau kumpul makhluk-makhluk aneh begitu beliau. Salam, pulang. Itu kiai yang sesungguhnya begitu. Tidak mau dia kumpul orang-orang seperti itu. Karena kalaupun dinasehati, masuk nasihat, tidak masuk. Hatinya berpenyakit kok. Tidak masuk. Gitu. Saya kira begitu ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.